Oke, assalamualaikum anak-anak. Oke, gimana kabarnya? Oke, semalam sudah Bapak share. Hari ini kita mau ada sosialisasi namanya rumah belajar. Sudah diinstal atau belum? Ada yang belum? Tidak ada. Oh, bagus sekali. Menginstal namanya aplikasi apa, Nak? Rumah belajar. Mungkin kalian bertanya, kok paling masuk ke rumah belajar kenapa sih? Suruh atau meminta kami untuk menginstal rumah belajar. Karena kami adalah termasuk guru yang dipercaya masuk ke level 4, yaitu namanya pembatik level 4. Pembatik level 4 itu dipilih dari, kalau nggak salah kemarin dikatakan bahwa 180 orang yang lulus di level 3 dipilih menjadi 30 orang yang terbaik. Nah, kami termasuk salah satunya. Terbaik di sini bukan berarti yang hebat, tapi kami mencoba untuk melakukan yang terbaik yang bisa kami lakukan. Oke, kalau sudah diinstal, ayo kita mulai. Silahkan buka aplikasinya dulu. Dibuka. Kalau belum, nanti silakan cari di Play Store ya, cari diketik di rumah belajar. Kalau sudah, coba dilihat-lihat apa sih yang kira-kira fitur yang ada di sana. Sumber belajar. Sumber belajar yang pertama, terus laboratorium maya, ya lanjutnya bank soal, ya terus bank soal bukan bank sosial ya Nduk ya. Terus berikutnya apa lagi? Kelas digital, terus oke, banyak enggak? Banyak. Semua itu bisa kalian gunakan untuk menambah wawasan kalian. Apapun itu. Contoh kayak sumber belajar. Coba kalian klik dulu sumber belajar. Di sumber belajar itu biasanya berisi tentang video, baik video biasa maupun video interaktif. Video pembelajaran di sana nanti kalian bisa memilih video-video apa yang bisa kalian sesuaikan dengan pelajaran kalian. Itu namanya sumber belajar. Nah, yang tadi ada namanya lab maya, laboratorium maya. Nah, laboratorium maya juga digunakan. Nah, khusus kalian kayak kelas IPA, di situ ada namanya praktik-praktik yang dijelaskan secara virtual, yaitu di lab maya. Nah, kalau yang bank soal, di bank soal itu kalian akan disediakan berbagai macam soal, baik dari jenjang SD, SMP maupun SMA. Tinggal pilih yang mana. Bahkan sekarang fiturnya ada khusus untuk yang SLB juga. Nah, misalkan kamu punya adik, kamu juga bisa membuka yang SD. Dan bisa juga yang buka SMP kalau punya keluarga, atau yang SMA. Nanti di sana dilihat latihan soalnya bisa nggak dikerjakan? Bisa dikerjakan, latihan dan latihan terus. Di situ nanti ada penilaiannya, ya. Dan berikutnya apalagi di situ tadi? Lab maya, bank soal, sumber belajar, terus kelas digital. Nah, kelas digital biasanya kita memakai apa namanya? Kelas kita Google Classroom. Nah, di rumah belajar itu juga ada namanya kelas digital. Mungkin untuk yang kedepannya kita akan mencoba memakai atau menggunakan kelas digital via sumber belajar. Kenapa? Biar nggak kepecah. Kita ngambil materinya di situ, latihan soalnya di situ, dan di situ juga ada selain namanya kelas digital, ada namanya peta budaya. Coba ada nggak peta budaya? Ada ya. Ada peta budaya. Terus apa lagi? Oke, wahana jelajah luar angkasa. Banyak benar fitur-fitur yang bisa digunakan. Dan itu bisa kalian download dan simpan. Setelah di-download, maka kalian bisa juga membukanya. Itu ada juga namanya buku sekolah elektronik. Ya, dicari fitur-fiturnya. Nanti silakan kalian pelajari lebih lanjut. Oke, ya kalian coba buka yang mana dulu yang paling penasaran fitur-fiturnya? Bank soal, ayo coba dulu. Bank soal dibuka. Nanti di situ ada, kalau bahasa Inggris kayaknya ada, tapi untuk kelas 11 kayaknya belum ada. Yang sinyalnya agak lelet, ya kita coba di rumah nanti ya. Yang penting fiturnya tak tahu.
Nah sudah kebuka. Oke, di situ kan ada SD, ada SMP, ada SMA, ada SMK, dan nih, ya kan bener ya, ada sekolah luar biasa. Jadi ini merangkum semuanya nak. Jadi kalian nggak perlu nak mau ke website lain untuk mencari jenjang yang lain. Hanya satu fitur yaitu rumah belajar. Coba dibuka kelas berapa aja kalian mau? Kelas 11 ya, coba buka kelas 11 SMA. SMA nak? Ini nak yang SMA. Nah, oke dibuka. Nah, ada yang lain yang sudah bisa buka? Belum sinyal nggak apa-apa, dicoba di rumah aja ya. Ada? Nah, coba buka salah satunya. Yang mana? Silakan. Tidak apa-apa. Nah, itu ada bahasa Inggris, ada ini. Coba dikerjakan. Kalau kalian penasaran, coba masuk aja, nggak apa-apa. Karena kata orang kalau nggak kenal nggak sayang, nggak cinta. Kalau lelet ya Bapak sudah pakai auto. Yang 31 tandanya 1, 2, 3. Nah ya, bisa? Sudah? Sudah? Bisa? Coba. Nah dipilih kira-kira tuh latihan bahasa Inggris kelas 11, ada asking and giving opinion. Jadi banyak dalam tingkatan kelas itu banyak sekali bambang soal. Di dalam misalkan mapelnya juga ada juga banyak macam latihan soal, tergantung tema-tema atau subtema yang kalian pelajari. Gimana Pak kalau kita buka aja iseng-iseng Pak? Enggak masalah. Namanya kita belajar latihan soal enggak harus mau ujian. Kapan saja kita bisa latihan. Kalau mau dicoba, monggo dipersilakan. Kalau yang sinyalnya kurang, nggak apa-apa pakai hotspot Bapak. Sudah. Coba pilihlah. Terserah, nggak usah bahasa Inggris juga nggak apa-apa kok. Pilih yang kalian suka. Yang SMA. Nah, pilih kelas 11. Pilih mapelnya mapel apa. Nggak masalah, ini cuma latihan ya. Nanti di situ saya juga sudah memanfaatkan rumah belajar untuk mengupload hasil karya saya, tetapi masih antri. 2 karya saya sudah ada. Ternilai kok. Kita mencoba asiknya enggak ya untuk rumah belajar. Kalau sama anak itu berselancar karena dia suka luar angkasa. Nyala lagi? Dia coba pakai hotspot. Berapa enggak apa-apa. Kayaknya yang M31 hotspot Bapak. Tidak tahu, terkadang juga sinyalnya lewat. Nantinya ya, nanti kalau misalnya kamu Pak Ari sandinya berubah ya? Iya, karena tergantung posisi. Kelas ini sandinya itu, nanti kelas lain nanti saya ubah supaya biar konsentrasi. Hotspot Bapak ya, takutnya nge-lag malah. Bisa enggak? Tidak ada internet Pak. Tidak ada internet. Nah, berarti enggak yang enggak habis enggak modal sendiri kalau. Enggak ada mati. Bisa. Bisa enggak? Iya, jadi kelas 11 pilih kelas 11. Nah, tinggal pilih lihat di situ. Salah satu aja enggak apa-apa. Pilihlah yang mana kan sampean. Nah, tidak ada, belum ada bahasa Jepang. Tidak ada. Yang kemarin tuh biologi ada. Coba. Mana biologinya? Coba biologi Bapak buka ada. Nah, pilih. Nah, itu kan pelajarannya banyak kan? Ya, ada bagian-bagian apa? Nah, anggap aja sistem apa? Ekspresi. Benar nih. Nah, di situ nanti ada video penjelasan tentang. Nah, jalan kan? Jadi yang semuanya itu bisa di download atau di rumah. Bisa lah Pak ya? Iya, ada yang belum masuk karena ini dari guru untuk guru dan untuk peserta belajar. Itu berbagai macam video penjelasan tentang apa saja yang kalian butuhkan di situ, sehingga sesuaikan sama materi pembelajaran. Pak, kami misalkan
SMA di sana ternyata contoh kalau kayak punya bapak di situ ada bahasa Inggris. Bapak lihat bahasa Inggris ada namanya teks deskripsi, ternyata itu bukan dari level kita, level SMA, ternyata itu level untuk SMP. Bisa nggak kita pelajari kayak itu? Nah, tetap bisa. Kenapa? Karena ilmu itu tidak mengenal jenjang. Kalau itu bisa sesuaikan dengan materi kalian, nggak masalah. Kita setel itu. Gak usah berpikir jenjang. Mungkin jenjang kalian mungkin lebih tinggi lagi untuk yang mungkin subtema berikutnya. Ya, jadi silakan manfaatkan sumber belajar itu. Yang berikutnya apa? Lab Maya itu praktek-praktek. Ya, ada yang sudah buka tapi karena sinyal ya. Ya. Yang kedua, yang ketiga apa lagi? Lab Maya. Bang soal. Nah, bang soal itu banyak enggak soalnya tadi? Banyak. Sampai kamu lumayan, mungkin kalau sehari mungkin tidak selesai ngerjakan semuanya. Ya, saking banyaknya. Yang berikutnya apa lagi? Kelas digital, nanti kita coba. Kelas digital itu nanti ada kontak atau komunikasi antara sekolah, guru, dan peserta didik. Nanti kita bicarakan ke pihak sekolah, ya. Yang berikutnya apa lagi? Buku sekolah. Nah, kalau misalkan bukuku ketinggalan, kayak mana yang belajar, sedangkan hari itu ada tugas dan gurunya tidak bisa join sama kalian. Apa yang kalian lakukan? Buka rumah belajar, cari buku sekolah elektronik pelajaran tersebut pada jenjang kalian. Itu ada semua di situ. Ya, sama kok, bukunya itu sama. Oke, yang berikutnya apa? Pengembangan. Nah, yang pengembangan itu profesi berkelanjutan itu khusus untuk kami guru-guru. Ya, kalau kalian nanti ada yang cita-cita jadi guru ya boleh. Nanti masuk situ nanti adanya pelatihan seperti Bapak sekarang, yaitu pelatihan namanya pembatik, yaitu pembelajaran berbasis TIK. Nah, dari situlah informasi yang kami dapat. Apalagi yang berikutnya? Peta budaya. Nah, peta budaya kayaknya untuk wilayah Sumatera Selatan belum ada di situ ya. Mungkin kalian bisa mencoba lihat, namanya kita berkebinekaan global, bukan budaya Sentral aja yang kita utamakan, tapi budaya untuk Indonesia dipelajari ya. Yang berikutnya apa enggak? Belajar barang kasa tentang luar angkasa. Itu saja fitur-fitur dari rumah belajar. Mungkin untuk kedepannya kita coba untuk membuka atau khusus pada satu fitur dulu untuk yang kita pelajari, dan kita coba manfaatkan untuk yang kedepannya. Minggu depan kita coba cari nanti di sumber belajar, namanya itu descriptive app. Ya, minggu depan kita coba masuk dengan memanfaatkan sumber belajar untuk materi. Sahabat rumah belajar, kita ulangi lagi ya nak. Sahabat rumah belajar, tepuk tangan untuk rumah belajar.